Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari besar bagi kita, tanggal 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda. Ya, firman Tuhan bagi kita hari ini dan sekaligus juga hari Sumpah Pemuda tertulis dalam kitab Amsal 13 ayat yang ke-9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Panodang ni halak, partigor marsigol gordo, alay hanggo palito ni halak, parcahat ditupdo. Terang versus gelap, ini yang kita lihat. Saudaraku, dalam memperingati hari Sumpah Pemuda hari ini, kita juga diingatkan bagi bangsa kita ini, memperingati hari Sumpah Pemuda itu hari pertama yang kita rasakan bahwa Sumpah Pemuda itu membawa kita itu terang kebersamaan. Di saat kita terang kebersamaan itu Allah menerangi, kita akan semakin kuat. Terang itu juga dipakai oleh Tuhan. Maka dalam perjanjian lama, Amsal juga memakai terang itu sebagai cahaya yang luar biasa yang bisa memberikan kita jalan. Tapi coba kita lakukan dalam gelap dan padam. Bagaimana nasib orang yang dalam kegelapan? Bagaimana nasib orang di dalam gelap itu? Itu dia hidup dalam kejatuhan dan mungkin juga dalam kematian. Maka dibandingkan oleh Salomo di sini. Dalam Salomo menyatakan dalam Amsal 13 ini, membandingkan orang yang benar dan orang yang fasik. Orang yang benar itu adalah kejujuran dan kebenarannya itu bercahaya seperti terang yang menerangi. Sekalipun ia sakit, sekalipun ia menderita karena kebenaran itu. Tapi ingatlah, terang yang kecil itu yang terus akan bersinar sekalipun kita banyak dibenci oleh dunia ini. Tapi kebenaran itu tidak pernah akan bisa dipadamkan. Sekecil apapun itu. Sehingga apapun kegelapan di dunia ini mau mematikan terang itu. Tapi ingat, dia akan mampu bersinar menerangi dunia ini. Tetapi di sini juga dikatakan orang fasik itu akan padam. Sedangkan juga kita sering berkata bahwa kayaknya enak juga orang-orang jahat itu, orang-orang fasik itu enak begini-begini. Kita sering membandingkan demikian. Anaknya seperti ini, hartanya segini. Ingat, itu juga kegelapan sudah masuk. Itu kegelapan. Jangan anggap itulah sebagai terang. Jangan cemburu, jangan iri. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kebenaran, terang kita akan bersinar. Tapi hanya firman Tuhanlah yang bisa membawa kita sebagai terang. Firman Tuhanlah sebagai penguat. Firman Tuhanlah yang menjadikan kita terang. Marilah kita menerangi hidup kita ini terang bagaikan yang bercahaya, yang bisa mengubah kegelapan, mengubah kejahatan-kejahatan dimanapun kita berada. Karena terang Kristus itu dapat percaya, terang Kristus dapat menyembuhkan, terang Kristus itu akan membuat dunia ini mengenal siapa Tuhan itu. Jadikanlah diri kita, marilah kita sebagai lilin yang menerangi, menjadikan diri kita sekecil apapun pekerjaan dan karunia yang kita terima, tapi kita harus bercahaya, memberikan sinar, berdampak yang baik, menerangi dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai terang dalam hidup kami ini. Amin.